Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua ini masih sehubungan dengan identifikasi masalah tadi, tapi dengan kasus yang berbeda. Oke. Jadi kasus untuk yang kedua ini sehubungan dengan komunikasi antara guru dengan murid Kelas. ya di kelas. Terutama pada saat mereka mengajukan pertanyaan itu kadangkala mereka merasa takut, malu dan lain sebagainya. Oke. Jadi yang saya mau tanyakan dulu, apa sebenarnya penyebab sehingga murid dalam berkomunikasi dengan guru itu kadangkala mereka merasa canggung, malu dan sebagainya. Oke. Terima kasih Pak atas pertanyaan yang diberikan. Kalau menurut saya selama ini penyebab siswa kurang malas ya atau enggan bertanya. Sebenarnya mereka enggan bertanya. Yang pertama mereka malu. Terus yang kedua mereka kurang paham apa yang mau ditanyakan. Mungkin penyebabnya adalah kurang reflektifnya pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru. Artinya dalam memancing kemampuan siswa dalam itu kan kemampuan siswa bernalar kritis, menyampaikan pendapat, menyampaikan pertanyaan itu tergantung dari pertanyaan pemantiknya. Biasanya seperti itu Kak. Berarti kurang memberikan merangsang begitu. Pertanyaan pemantik yang diberikan tidak berdampak ke waktu menunjukkan. Oke. Berarti seharusnya ada trik-trik kira-kira kiat-kiat apa yang bisa Ibu bagi ke kami supaya anak-anak ini selain tadi pemantik mungkin ada kiat-kiat lain supaya anak-anak ini bisa termotivasi untuk berkomunikasi. Oke, yang pertama kalau kiat-kiat yang selama ini yang saya lakukan dan saya pelajari di guru penggerak itu yaitu membangun percakapan yang reflektif. Hindari pertanyaan hindari kata-kata apa yang belum dipahami. Intinya usahakan pertanyaan-pertanyaan pemantik itu dia dalam bentuk kalimat terbuka. Jadi siapapun anak-anak bisa merespon. Contoh dari proses kita berikan dulu kita tanya dulu apa yang mereka sudah pahami, apa yang dipelajari tadi dengan yang cara-cara yang spontan saja mereka akan menjawab. Terus kira-kira apalagi ya yang butuh kita bahas selanjutnya. Nah, mereka akan secara tidak langsung terpancing itu untuk bagaimana apalagi kira-kira yang begini akan muncul pertanyaan-pertanyaan di mereka kalau terkait. Nah, lagi-lagi di awal berikan pemantik yang betul-betul memberikan pemahaman ke mereka terkait apa yang dipelajari. Berarti ya kembali lagi, berarti guru mesti harus kreatif. Guru harus kreatif. Jadi kata kuncinya itu Bu. Jadi untuk bisa memantik anak-anak itu ya selain apalagi harus ada respon yang positif ke mereka, berikan mereka sebuah motivasi, membangun pertanyaan yang reflektif. Ya. Kemudian Pak biasakan kadang kan begini. Guru apalagi yang mau ditanyakan, terkadang ada anak yang betul-betul dia bertanya karena dia tidak paham, tapi mungkin bagi sebagian besar murid yang lain dan guru itu kok pertanyaan seperti ini yang ditanyakan, akhirnya diketawai. Artinya begini, biasakan apapun yang diberikan respon oleh anak, guru harus memberikan penghargaan, kasih respon positif. Wah, keren sekali ya, berikan umpan balik. Walaupun sebenarnya pertanyaannya keluar dari konsep, berikan umpan balik, penghargaan bahwa mereka itu sudah berani mengemukakan pertanyaan, meskipun kalau menurut sebagian besar temannya kok pertanyaan seperti ini. Dan pada akhirnya kan mereka diketawai. Jadi intinya di sini Bu, bahwa salah benar diberikan apresiasi. Berikan umpan balik positif. Kemudian kalau misalnya Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir, apakah ada perbedaan dalam pemberian tugas itu dari anak-anak yang tadi
kita misalnya ambil kesimpulan komunikasinya tadi masih kurang bagus karena tadi malu dan lain sebagainya. Iya. Pada saat kita memberikan tugas itu, apakah mereka dibedakan antara yang pasif dengan aktif ini nanti? Kalau untuk pemberian tugasnya kan, kalau pemberian tugas kan kita mengacu pada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dalam satu kelas itu kan tidak boleh, jangan didiferensiasi, jangan dibedakan. Tapi cara mereka menyampaikannya itu yang didiferensiasi. Misalkan untuk penyampaian, misalkan kita berikan penugasan. Nah, untuk mereka presentasi itu jangan yang tadi anak pasif bicara ini kita berikan dia kamu harus presentasi ya, kamu harus tampil ya, jangan langsung dipaksa seperti itu, jangan, biarkan dia menulis dulu. Kalau yang anak-anak yang ada memang kan karakter siswa yang tampil, yang pede tampil, nah itu yang kita berikan kesempatan untuk tampil. Kalau yang pantik dia untuk menulis menuangkan pikirannya. Artinya akhirnya mereka termotivasi sendiri nantinya melihat temannya tadi yang sudah mulai presentasi, ya, otomatis nanti yang masih kurang aktif dia bisa termotivasi oleh temannya yang tadi presentasi. Bisa juga Pak pakai model sistem pesawat. Sekarang kita berikan pertanyaan pemantik. Anak-anak yang cenderung pasif bicara kan dia akan lama berpikir, atau anak-anak yang berpikir lambat itu kan dia akan lama prosesnya, jadi otomatis kita tidak akan dapat jawaban langsung. Jadi kita berikan mereka kertas, suruh mereka menulis, kasih pertanyaan-pertanyaan pemantik, suruh mereka menulis, kemudian kertas itu kita lipat seperti model pesawat, suruh terbangkan ke arah temannya. Jadi dia sendiri akan mendapatkan pesawat kiriman nanti dari temannya. Nah itulah nanti yang mereka diminta bacakan. Biasanya anak-anak akan pede itu karena bukan tulisannya. Tanpa menulis nama. Boleh dia menulis nama Pak, tapi kita percayakan ke temannya ini untuk menjaga privasi temannya. Jangan sebut nama ya. Pokoknya hanya kamu yang tahu siapa penulisnya itu. Nah mereka kan pede itu Pak karena bukan tulisannya. Oke Pak, oke Bu. Berarti ya terima kasih Bu. Jadi dari kiat-kiat dan upaya untuk bisa memberikan mengaktifkan anak-anak untuk berkomunikasi itu ada beberapa yang dapat saya simpulkan. Salah satunya mengapresiasi anak-anak apapun dia bentuk jawabannya, berikan dia apresiasi. Kemudian yang kedua itu apalagi tadi itu Bu. Yang kedua pertanyaan pemantik. Ya, berikan dia pertanyaan pemantik supaya memancing anak-anak. Komunikasi yang percakapan yang bisa membuat dia bergairah. Kemudian yang ketiga dalam pemberian tugas itu sebenarnya tidak membedakan, cuman ada perlakuan khusus. Presentasinya dia mungkin diberikan dulu dengan apalagi perlakuan menulis dulu. Yang aktif itu bisa diberikan kesempatan berbicara langsung berupa presentasi. Secara tidak langsung nanti yang pasif ini akan terbantu. Mungkin itu Bu, terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai sehubungan dengan tugas kami di LK2 eksplorasi masalah. Mudah-mudahan di lain waktu bersedia lagi untuk membantu saya memberikan informasi positif sehubungan dengan kegiatan kami di PPG dalam jabatan 2023 ini. Terima kasih banyak Ibu. Sukses. Yes.